kegagalan. Mengapa? Orang percaya juga beranggapan mati itu adalah suatu kegagalan. Berarti ada hal yang salah. Ada hal mungkin mati karena pelanggaran gitu ya. Mungkin ketika dia mencuri lari ketabrak mati gitu kan, merasa gagal. Ada juga mati karena tertembak lari, mungkin pemakai dia gitu ya. Berarti dia berpikiran mati adalah kegagalan ya. Kalau seorang seperti itu berarti dia mati yang merasa gagal. Nah, contohnya saya kasih contoh gini, ada satu ilustrasi ya. Ini udah dipakai sih sama pendeta saya gitu. Nah, ini ada seorang pendeta gitu ya. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, ketika dia berkhotbah gitu ya di atas mimbar, tiba-tiba dia masih sehat ini ketika dia mau menyampaikan firman Tuhan, masih di mimbar, masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba mati, meninggal di atas mimbar. Terus jemaatnya bilang, "Oh, puji Tuhan, dia mati sudah mempermuliakan Tuhan, meninggal di atas mimbar, dipanggil Tuhan dengan sudah mempermuliakan Tuhan." Terus ada jemaat lagi menjawab gini, "Oh, belum tentu." Gitu kan? "Oh, belum tentu dia meninggal karena mempermuliakan nama Tuhan. Belum tentu dia meninggal karena sudah memuliakan nama Tuhan. Belum tentu. Allah tadi juga dia sebelum naik mimbar, sebelum berdoa, makan ini gitu ya, makan pantangan penyakitnya gitu. Rupanya karena dia kesalahan sendiri." Nah, berarti bagi dia itu mati keuntungan atau tidak? Bagi keluarganya tidak, karena mati karena kesalahannya, bukan karena mempermuliakan nama Tuhan. Ya, dia memang mati di atas mimbar ya. Dia meninggal memang di atas mimbar ketika menyampaikan firman Tuhan. Tapi itu mati karena kesalahannya, tidak melihat pola kesehatannya. Dia asal makan sembarangan sehingga mengakibatkan hipertensi dan hingga meninggal gitu ya. Nah, itu salah satu contoh mati karena kegagalan, mati karena kesalahan sendiri, bukan karena mempermuliakan nama Tuhan. Nah, contohnya Laiba Gudung gitu ya, mati martir gitu ya, ketika di Jakarta sana memberitakan firman Tuhan gitu ya, memberitakan Injil gitu di Jakarta. Ketika dia buka warung kopi, tamu-tamunya yang minum sambil dia injili, sambil dia beritakan firman Tuhan. Nah, satu ketika dia tertangkap gitu ya, teraniaya. Nah, jadi itu yang dikatakan mati mempermuliakan nama Tuhan. Ketika Laiba Gudung maaf ini ya, jauh-jauh istilahnya, enggak lah ya, enggak apa-apa lah istilahnya kan gitu, maaf lah, jauh-jauh lah juga gitu ya kan. Contohnya memberitakan firman Tuhan tapi mati martir gitu. Nah, itu salah satu yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu salah satu sudah memuliakan nama Tuhan lewat hidupnya Laiba Gudung. Nah, itu yang sangat yang dikatakan mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Lewat tubuhnya, lewat hidupnya, lewat matinya pun mempermuliakan nama Kristus. Karena Laiba Gudung mengatakan hidupnya adalah Kristus. Walaupun dia bekerja, tapi dia bekerja untuk Kristus. Yaitu apa? Mempermuliakan nama Kristus. Nah, itu yang dinamakan mempermuliakan Kristus, atau mati adalah keuntungan dan hidupnya bagi Kristus. Nah, itu yang ekspektasi Rasul Paulus yang kedua. Ekspektasinya bahwa seluruh jemaat di Filipi harus mendengarkan firman Tuhan, harus mendengarkan Injil, sehingga mereka boleh percaya lewat hidupku, lewat tubuhku, lewat matiku, dan nama Yesus yang dipermuliakan. Itu ekspektasi Rasul Paulus. Nah, bagaimana dengan ekspektasi kita? Ketika kita diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup sampai 20, 30, mungkin nanti sampai 50, ada yang 70, apakah kita sudah ekspektasi kita sudah hidup adalah untuk Kristus? Jawab pertanyaannya baik-baik, saudara-saudariku, jauh dalam hati kita. Sejauh ini kita sudahkah hidup untuk Kristus? Umur saya sekarang menjalani 26. Nah, sejauh ini saya beranggapan Tuhan, aku belum banyak mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun aku seorang hamba Tuhan ya, walaupun aku seorang jadi calon pendeta, tapi aku beranggapan Tuhan, aku belum totalitas dalam hidup untuk Kristus. Tapi aku mau terus berjuang untuk hidupku ini adalah untuk Kristus. Ketika Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, aku akan hidup untuk Kristus. Bagaimanapun caraku, aku mau untuk hidup untuk Kristus ketika aku masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Nah, itu yang kita harus pegang prinsip kita, teman-teman. Ketika kita diberikan waktu, kesempatan untuk hidup, terhindar daripada virus corona, kita sehat, kita kuat, tidak terpapar oleh virus, kita masih sehat, diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, nafas yang baru. Apakah kita masih mau sombong? Mungkin sombong rohani, mungkin sombong jasmani, aku hebat, aku bisa, aku ini, aku mampu.
tapi bukan gara-gara itu teman-teman, karena Kristus. Jadi kita mau kalau diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, hiduplah untuk Kristus. Itulah ekspektasi Rasul Paulus. Nah, ekspektasi kita apa? Nah, nanti teman-teman yang bisa menjawab itu, ekspektasi kita apa secara pribadi untuk kita bisa tetap hidup, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan mati itu adalah keuntungan bagi kita, dan hidup, kalau kita masih hidup, hidup untuk Kristus. Yang ketiga, ekspektasi Rasul Paulus apa? Yang ketiga, saudara-saudariku, ekspektasi Rasul Paulus yang ketiga, hidup memberi buah. Ayat yang ke-22. Nah, ekspektasi Rasul Paulus, teman-teman, mau hidupnya itu memberi buah. Ketika dia diberikan kesempatan untuk hidup, saudara-saudariku, Rasul Paulus mau memberi buah. Lewat hidupnya, ketika dia masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, dia mau memberi hidupnya, dia memberikan buah kepada jemaat yang ada di Filipi. Ayat ke-22. Saya akan bacakan, saudara-saudari boleh menyimak. Ayat yang ke-20 dia dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih? Aku tidak tahu. Nah, itu kata Rasul Paulus. Jadi kalau aku diberikan hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, teman-teman. Bekerja memberi buah. Catat baik-baik, bekerja memberi buah, bukan bekerja menghasilkan uang kepada orang lain, khususnya kepada pasangan kita kalau belum menikah, ya. Jangan saudara teman-teman bekerja memberi hasil pekerjaan untuk seseorang yang tidak mungkin jodoh kita paliani mahapingi habis sampai habis darung bedi hita. Jadi benar-benar bekerja untuk Kristus, memberi buah gitu ya. Kalau memberi buah kepada pasangan sih nggak masalah ya, kalau sudah menikah, yang sudah menikah. Nah, itu ekspektasi Rasul Paulus, hidup memberi buah. Nah, mengapa dia katakan hidup dia harus memberi buah? Buah apa? Buah mangga kah? Atau buah manggis? Atau buah kedongdong? Nah, buah apa? Apa yang diberikan oleh Rasul Paulus? Nah, yang diberikan Rasul Paulus adalah, bagi Rasul Paulus itu tadi mati hal biasa. Rasul Paulus diperhadapkan dengan pada dua yang sulit, ya, pada yang sulit, mati atau hidup. Nah, tetapi ketika Rasul Paulus, saudara-saudariku, diberikan pandangan atau situasi yang sulit, tadi hidup untuk Kristus, yang satu lagi mati. Nah, si Rasul Paulus ini susah memilih untuk itu. Mana yang aku tidak tahu, katanya tadi ya. Di situ dikatakan apa? Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Nah, kalau aku hidup pun berarti aku harus memberi buah. Itu katanya tadi, bekerja. Atau kita hidup tapi tidak memberi buah. Nah, mana yang kita pilih? Ada dua pilihan, situasi yang sulit kita tentukan. Terkadang kita manusia, saudaraku, susah kali menentukan pilihan. Contohnya kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup, kadang kita lupa memberi buah. Kadang kita sibuk dalam pekerjaan kita, sibuk dalam keduniaan kita, sibuk dalam hal-hal duniawi, sehingga kita lupa untuk kita hidup memberi buah. Nah, tapi Rasul Paulus berkata, dia tidak menjadi masalah kalau hidup dia menjadi memberikan buah, karena walaupun si Rasul Paulus diperhadapkan situasi yang sulit, ya, walaupun masih hidupnya, itu berarti bagi Paulus masih memberi buah. Nah, ketika Paulus diberikan hidup kesempatan, berarti itu tugas Rasul Paulus memberi buah. Buah yang seperti apa? Saya katakan tadi ya, buah yang seperti apa? Kembali kepada kita, teman-teman. Kembali kepada kita, kembali kepada Rasul Paulus. Buah yang seperti apa? Jika masih hidup di dunia ini, apa buah yang kita sudah berikan kepada orang lain? Apa yang sudah buah yang sudah kita hasilkan? Nah, buah apa? Karakter kita, attitude kita, perilaku kita, yang bisa dilihat orang, yang bisa dinikmati orang, yang bisa dirasakan orang. Kita menjadi berkat, itu buahnya. Kalau kita hidup di dunia ini, kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, hiduplah untuk Kristus, memberi buah. Buah apa? Menjadi berkatlah bagi banyak orang, sehingga orang banyak bisa menikmati hasilnya. Banyak orang bisa menikmati dan merasakan, ya silai bagurungon sonon tabuzol mana burju, bahkan berbaik hati, dia tidak sombong gitu ya, dia suka membantu, bahkan tanpa pamrih. Itu yang dilihat, dan tapi itu yang dinikmati oleh orang, bahkan harus halak na burju. Jadi kita dipromosikan, jadi orang semakin banyak diberkati lewat hidup kita, semakin banyak orang yang diberkati lewat hidup kita. Itu yang buahnya, teman-teman. Jadi
Kalau satu orang diberkati, satu orang merasakan kenikmatan buah kita, kepribadian kita, orang lain itu akan memberitakan ke orang lain. Dan orang lain akan menikmatinya, dan orang lain juga akan menikmatinya, dan orang lain akan menikmatinya, dan seluruh orang-orang pun di dunia akan menikmatinya. Kalau kita benar-benar bisa memberi buah dan kita benar-benar menjadi berkat. Dari pertanyaannya, apa kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang atau menjadi batu sandungan bagi banyak orang? Nah, itu pertanyaannya. Kembali kepada kita. Sejauh mana kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Sejauh mana kita sudah memberikan buah bagi banyak orang yang bisa dinikmati orang, yang bisa dirasakan orang? Jangan sampai kita dikenal penjahat, teman-teman. Jangan sampai kita dikenal banyak orang bejat, aduh itu kan pendosa. Jangan sampai dicap kita orang seperti itu. Dicaplah kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun kita tidak menjadi hamba Tuhan, sekalipun kita nggak pendeta, sekalipun kita nggak pelayan Tuhan. Banyak saya lihat di grup Batak Tele ini nggak menjadi pelayan Tuhan. Banyak kok orang-orang yang sekuler. Bang, aku nggak pelayan Tuhan kok, aku jauh-jauh dari pelayanan. Padahal dia bilang, tapi nggak menjadi masalah. Hidup kita, kalau kita orang percaya, hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak menjadi harus pendeta, tidak harus menjadi pelayan Tuhan di gereja full time, harus pelayanan di kaum muda, tidak harus melayani di komsel, tidak. Ketika dia mengaku dia percaya Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamatnya, otomatis dia harus hidup memberi berkat. Nah, itu ekspektasi Rasul Paulus. Nah, ekspektasi kita kan berbeda, tapi itu yang mau saya katakan kepada teman-teman. Ini loh ekspektasi Rasul Paulus, ini loh kerinduan Rasul Paulus yang di jemaat di Filipi saat itu. Nah, saya tarik ke kita sekarang. Nah, kita tarik ekspektasi Rasul Paulus ini ke kita. Bagaimana kita? Bagaimana hidup kita? Ketika kita hidup memberi buahkah? Atau kita memberi dampak yang buruk kepada banyak orang? Memberi dampak yang tidak benar bagi banyak orang? Atau kita memberi dampak yang menjadi berkat bagi banyak orang? Nah, itu yang harus kita lakukan. Memperbanyak memberi buah. Jangan memperbanyak kutuk. Ya, memperbanyak memberi buah, memperbanyak memberi berkat bagi banyak orang, sehingga hidup kita diberkati dan kita beroleh hidup yang kekal, sehingga kita kelak dipanggil Tuhan, kita tidak takut seumur berapapun. Saya kalau dibilang Treksi, kamu memang siap mati tahun ini? Sekarang siap, saya siap. Kalau memang Tuhan akan panggil, karena saya merasa hidup saya mati adalah keuntungan. Kalau saya pun hidup saat ini hidup untuk Kristus, karena saya percaya kayak mati karena itu keuntungan bagi saya, karena saya mati di dalam Kristus, bukan mati di dalam kedagingan saya. Jadi itu yang saya katakan. Jadi teman-teman, mari ekspektasi kita bangun yang lebih baik, lebih positif. Apa ekspektasi kita? Boleh kita berekspektasi seperti saya katakan tadi, boleh berekspektasi tentang dunia, tidak menjadi masalah dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ekspektasi, targetku tahun ini, programku naik seperti ini, nggak masalah. Itu ekspektasi kita. Tapi ekspektasi itu disesuaikan juga dengan usaha. Nah, Rasul Paulus juga ekspektasinya tadi 3 hal ini. Dia juga usaha apa? Terus dia memberitakan firman Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sekalipun tadi ada hambatan, rintangan, masalah, dianiaya, di penjara, tapi dikatakan apa? Hidup bagiku adalah Kristus, ya. Mati adalah keuntungan, dan aku pun kalau menderita aku tidak akan malu, karena aku mempermuliakan Kristus. Ketika pun aku hidup, aku memberikan buah itu, kata Paulus. Jadi dia tidak pernah takut, usahanya terus memberitakan Injil, sampai akhir hidupnya pun mati martir. Nah, itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, diiringi dengan usaha. Nah, ketika kita juga beranggapan, kita berekspektasi, apa ekspektasi kita itu? Adakah contohnya, saya berekspektasi juga memiliki mobil bulan depan gitu ya, supaya saya pelayanan tidak kepanasan, tidak kehujanan gitu ya, bulan depan. Padahal saya baru lulus gitu ya, belum wisuda, udah berekspektasi punya mobil Lamborghini pula itu kan gitu kan. Nah, apakah itu terjadi? Tidak, teman-teman, tidak mungkin terjadi. Dengan saya tidak bekerja, dengan saya yang baru lulus, hanya mengandalkan doa. Kata Tuhan, iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Nah, berarti otomatis beriman juga harus dengan usaha. Nah, diiringi dengan usaha. Usaha kita apa? Contohnya seperti tadi ekspektasinya ada mobil, kita usaha, bekerja untuk menabung untuk bisa membeli mobil. Nah, berekspektasi membeli rumah, diiringi dengan usaha mengumpulkan dana untuk membeli rumah. Nah, kalau kita berekspektasi tapi tidak mengurangi usaha, ya udah tidak sesuai realitas. Seperti saya katakan tadi, kerinduan, harapan di masa yang akan datang. Nah, ketika sudah dapat tujuannya, yang sudah datang di masanya,